Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam, Bu Jati. Nggih. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah hari ini baik, Bu. Tadi juga Ya, baru saja di kelas dengan anak-anak tadi. oh ya, alhamdulillah nggih. Eh, ada hal khusus apa yang ingin Bapak diskusikan atau fokuskan pada sesi coaching kali ini, Pak? Iya, gini Bu, Saya akhir-akhir ini ketika ngajar itu loh, terutama di kelas 8A sama 8B itu, saya itu tidak konsisten. Rasanya itu akhir-akhir ini menurun semangat saya untuk ngajar itu. Anak-anak itu cenderung rame, cenderung sulit untuk diatur gitu. Itu anak-anak sendiri sulit diatur gitu nggih, Pak nggih? Iya, anak-anak sudah diatur, rame gitu, sehingga saya mau ngajar itu cenderung tidak semangat gitu loh. Ya, ya, ya. Baiklah, kita langsung saja nggih ke sesi tanya jawab saja. Oh iya, Bu. Ya. Monggo. Apa tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi coaching ini, Pak? Apa tujuan yang ingin Ya, Pak dalam Wawan ini? sesi coaching ini, saya semangat lagi tuh ngajar seperti Ingin sebelum-sebelumnya, seperti yang semester lalu ketika ngajar itu saya sangat senang. Tapi untuk sekarang ini, terutama ya tadi anak-anak kelas 8A, 8B itu, aduh, semangat mengajar saya menurun. Saya ingin naik lagi gitu, Bu. ingin semangat lagi gitu, Pak ya, tujuan yang ingin Ya, semangat dicapai. lagi. Ya, ya. Terus menurut Pak Wawan bisa dikatakan berhasil itu bagaimana, Pak? Ukuran keberhasilannya itu bagaimana menurut Pak Wawan? Pak Wawan. Ya, ukuran keberhasilannya nanti saya semangat lagi ngajar, dibuktikan dengan hasil belajar anak-anak naik, saya sendiri ngajar juga merasa bahagia, nyaman, anak-anak juga demikian, dan yang pasti bisa diukur dari nilainya anak-anak. Nilai anak-anak juga naik juga, Pak. Ya, betul, Bu. Baiklah, itu tujuan Pak Wawan nggih melakukan sesi coaching ini biar punya semangat lagi. Terus kita masuk tahap identifikasi nggih Pak ya. Apa yang Ya. membuat Bapak merasa tidak konsisten ataupun perasaannya malas, kemudian malas mengajar di kelas atau melihat itu apa yang membuat Bapak kok merasa seperti itu? Yang membuat saya malah yaitu saya anak-anak cenderung untuk rame, sulit diatur. Terus kemudian sepertinya itu saat saya ngajar itu langsung saya minta untuk ayo buat langsung berkelompok, langsung tidak sesuai dengan RPP kadang itu. Jadi Oh iya. tahapan persepsi itu kadang lupa. Oh ya, baiklah Pak, bisa ceritakan lebih lanjut maksudnya, kenapa Bapak kok langsung seperti itu? Nanti kesannya menurut Bapak bagaimana kalau langsung seperti itu? Iya, kesannya tadi itu, Bu. Anak-anak kalau langsung diajak, ayo anak-anak langsung buat kelompok, langsung diminta untuk belajar sesuai dengan minatnya masing-masing. Itu cenderung liar, cenderung sulit untuk diatur gitu. Jadi kalau menurut saya itu melalui tahapan pelan-pelan masuk dulu ke hatinya anak-anak. Misalnya kita mulai dengan ngajak bernyanyi, mengajak ice breaking sederhana, tepuk-tepuk itu. Setelah nanti masuk, baru kemudian, ayo anak-anak sekarang kamu belajar di tempatnya di tempat yang sesuai dengan yang kamu sukai.
buat kelompok sesuai dengan minat masing-masing seperti itu. Oh, iya Jadi iya iya. kemarin sepertinya itu Bu, Iya. saya langsung masuk dan tanpa mengkondisikan anak-anak dulu, langsung saya minta untuk begitu sehingga cenderung untuk sulit dikendalikan. Oh, Dan iya. dampaknya saya ketika anak-anak sudah rame sendiri, saya yang males ngajarnya. Oh, gitu. Itu. Iya ya, paham paham. Berarti ya dari 2 kondisi ya, Pak, ya. Maksudnya ya dari Ya, anak-anaknya karena itu disuruh baiklah, Pak. Kita di sini bersama-sama cari solusi nggih untuk mengatasi, ya. masalah Bapak ini. Apakah ada yang perlu Bapak tambahkan atau apa gitu? Apa cuma masalahnya itu, apa ada lagi maksudnya begitu? Ya itu tadi dari anak-anak pengalaman saya kemarin gitu. Saya kadang melewati tahapan persepsi mengkondisikan anak-anak dulu supaya siap belajar. Kadang tahapan itu terlewatkan, kan kadang kita tahu sendiri ketika di kelas itu kita kondisional, kadang tidak manut RPP dan lain-lain. Sehingga kalau saya ya itu konsisten dengan RPP, tahapan-tahapannya apa yang akan kita Oh, lakukan, ya. kita kondisikan dulu anak-anak siap belajar, baru kemudian masuk ke situ sudah anak-anak terkondisikan, baru masuk pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sesuai minat dan lain-lain. Iya iya iya. Berarti, menurut Pak Wawan, RPP-nya Pak Wawan itu tahapan-tahapan itu sudah muncul atau belum? Ya seperti, istilahnya ada ice breaking atau apa itu menurut Pak Wawan di RPP-nya Pak Wawan sudah muncul atau belum? Kalau sebagian itu sudah ada, Bu. Sebagian sudah ada, tapi juga ada yang tidak ada. Terus kemudian ada kalanya ketika tengah semester begini, saya itu kadang membaca RPP itu sekilas. Hanya tujuannya saja, terus kemudian tidak sesuai dengan RPP. Kadang malah ketika sudah buka buku paket itu saya manut buku paket itu. Oh, Itu iya. kadang sehingga mungkin anak-anak itu Iya. penyebabnya ketika pembelajaran saya monoton manut buku paket, akhirnya mereka cenderung tidak nyaman untuk belajar. Gitu ya ya. Berarti ini ada ya tadi ya tidak konsisten antara RPP dengan praktiknya berarti kan Bapak melewati beberapa tahapan ngoten Ya, padahal di itu. RPP-nya ada ngoten nggih. Ya baiklah, sekarang kita coba merancang rencana Pak. Apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan istilahnya tujuan yang ingin Bapak capai tadi, rencana apa yang sudah Bapak ada di pikiran gitu? Kalau rencana yang setelah ini saya ingin mengecek lagi RPP saya itu kan kita tahu sendiri RPP yang kita buat itu kadang asal comot-comot dari sana sini gitu. Nanti saya pertama akan ngecek RPP saya apakah sudah sesuai dengan tahapan-tahapan pembelajaran. Terus kemudian saya akan konsisten menerapkan RPP yang sudah saya buat itu dan tentunya pembelajaran biar menarik. Jadi tadi berarti apa yang saya rasakan itu karena anak-anak belajarnya sulit dikendalikan itu juga karena pembelajaran saya yang membosankan sepertinya. Oh iya, berarti Bapak mengecek dulu RPP-nya sudah ada tahapan-tahapannya semua, terus kemudian melakukan itu, gitu nggih? Konsisten dalam melaksanakan tahapan-tahapan dalam RPP. Terus kemudian,
apakah ada prioritas dalam rencana ini? Maksudnya yang diutamakan itu apa dalam rencana aksi Bapak? Pak Wawan ada enggak? Untuk prioritas awal yaitu saya akan mengembalikan semangat mengajar saya dengan konsisten sesuai dengan tahapan-tahapan pembelajaran di RPP, kelas terkondisikan dengan baik, terus kemudian anak-anak belajarnya nyaman gitu Bu. Ya. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik Pak Wawan. Pak Wawan rencana aksinya sudah terstruktur, fokus untuk mengatasi masalah yang Bapak hadapi. Nggih. Baiklah kita masuk tahapan terakhir ini Pak sudah. Apa komitmen Pak Wawan terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat tadi? Saya akan melaksanakan itu semua dalam waktu dekat ini Bu. Setelah ini seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan ngecek RPP saya semuanya, memperbaikinya yang belum tepat, kemudian menjalankannya dengan baik RPP itu. Meskipun dalam pembelajaran nanti tidak selalu sepenuhnya sama dengan rencana yang telah kita buat, tetapi setidaknya dari tahapan-tahapan pembelajaran akan sesuai dengan RPP yang telah dibuat tadi. Ya. Siapakah yang dapat membantu Bapak untuk menjalankan komitmen ini? Apa Bapak punya istilahnya komunitas tersendiri atau apa gitu yang untuk bisa membantu menjaga komitmen yang telah Bapak utarakan di rencana tadi? Yang bisa menjaga dan membantu komitmen saya ini ya teman-teman kita sendiri di sekolah ini, teman-teman kita guru, sesama guru, kemudian ibu kepala sekolah. Nanti jadi saya juga minta bantuan teman-teman semuanya, termasuk jenengan, apabila dalam proses pembelajaran saya masih belum tepat, saya juga mohon untuk bukan diingatkan, saring memberitahu. Saring memberitahu saya, karena kan, dan saya juga ingin sekali-kali nanti melibatkan teman-teman untuk mensupervisi kelas saya, biar saya tetap konsisten menjaga komitmen ini. Ya. Jadi kolaborasi nggih Pak dari semuanya Ya, gitu. betul. Oh ya. Baiklah Pak Wawan rencananya sudah baik, punya masalah yang sudah bisa istilahnya diatasi dengan cara rencana aksi Bapak tadi sudah cukup baik dan kedepannya pasti akan lebih baik lagi dalam pembelajarannya. Terus kemudian apa ada menurut Pak Wawan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini bagaimana Pak? Untuk tindak lanjutnya ya itu nanti Bu, nanti saya akan menjalankan ini semuanya, dan saya juga seperti tadi minta bantuan teman-teman termasuk jenengan untuk saling memberi support ini semuanya. Kalau perlu silakan diingatkan Pak Wan bagaimana kemarin, apakah RPP sudah tidak masalah kita untuk kebaikan diri saya sendiri, dan juga yang utama adalah untuk anak-anak. Ya, terima kasih Pak Wawan sudah istilahnya berbagi nggih, sudah mulai dari punya tujuan, punya masalah, kemudian rencana aksi, komitmen serta tindak lanjut Pak Wawan sudah bisa mengatasi, istilahnya sudah mempunyai gambaran sendiri, dan diharapkan dari sini bisa membantu dari sikap Pak Wawan yang tadi merasa malas agar lebih istilahnya punya kembali semangat, dan anak-anak juga punya nilai yang lebih baik lagi. Gitu nggih Pak Wawan nggih. Apa ada yang perlu Pak Wawan sampaikan lagi?
Sementara tidak ada tuh saya rasa. Nggih. Saya terima kasih telah dibantu hari ini untuk menemukan permasalahan saya dan juga solusinya. Jadi saya merasa lega. Oh, alhamdulillah. Eee, Mungkin bisa kita akhiri kegiatan coaching kali ini, Pak Wawan? Ya bisa, saya terima Eee, kasih banyak atas kegiatan coaching hari ini. ya setelah ini mungkin kita bisa sharing-sharing lagi, Pak Wawan, nggih. Terima kasih, Ini, mungkin saya akhiri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya stop, Pak, nggih. Iya.